Firman Tuhan berkata, usir setan, lawan setan dalam nama Yesus, maka ia akan lari daripadamu. Pakai kuasa dalam nama Yesus. Amin. Pada malam hari ini saya mau menunjukkan kepada saudara kuasa firman Tuhan yang sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Banyak orang berkata itu mujizat sudah lama berlalu. Tidak ada mujizat lagi karena Tuhan Yesus sudah di sorga. Dulu pada waktu zaman Tuhan Yesus duduk di bumi ini, tinggal di bumi ini, ada mujizat karena Tuhan Yesus ada di bumi. Saya mau katakan kepada saudara, dulu ada mujizat, sekarang juga masih ada mujizat. Karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah. Haleluya. Yang rindu mujizat Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Kuasa firman Tuhan masih ada sampai saat ini, karena Yesus Kristus tetap sama. Amin. Kalau dulu dia berjalan-jalan dengan tubuhnya di dunia ini, di bumi ini, selama 33,5 tahun, lebih lagi pada saat ini firman Tuhan bisa bekerja dan menyembuhkan saudara atau mengadakan mujizat dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Walaupun Tuhan Yesus tidak ada dengan tubuhnya di bumi ini pada zaman sekarang ini, tapi ada kuasa firman Tuhan yang sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin dengan lebih kuat. Buka Alkitab kita dari Yohanes 4. Mari buka Alkitab saudara dari Yohanes 4. Saya bacakan kepada saudara mengenai kuasa firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 46. Ayat 46, saudaraku yang kekasih, sampai 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Saudaraku yang kekasih, Yesus kembali ke Kana. Dan di sana pegawai istana dari Kapernaum, saudara, dari daerah Kapernaum mendengar Yesus sudah ada di Kana. Dan pegawai istana ini anaknya sakit, anaknya hampir mati. Ketika dia tahu Yesus ada di Kana, dia jalan dari Kapernaum. Dia jalan jauh, itu kira-kira 40 km sampai ke Kana. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, pegawai istana itu jalan demikian jauh menjumpai Yesus, berkata, Yesus, anakku sakit dan hampir mati, mari datang ke rumahku, sembuhkan dia. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, engkau mau aku datang kepadanya? Engkau mau datang aku jalan ke Kana sampai ke Kapernaum? Kalau kau tidak melihat tanda demikian, engkau tidak percaya. Tapi sekarang aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, aku berfirman kepadamu, pulanglah, pergilah, anakmu hidup. Katakan amin. Karena Yesus sudah mati dan bangkit kembali. Sudah tersedia. Saya ulangi, sudah tersedia. Bagian saudara adalah percaya. Dan kalau saudara percaya, saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin dengan kuat. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ikut-ikut apa saya bilang. Dalam nama Yesus, saya punya kuasa untuk mengusirkan setan. Dalam nama Yesus, dan setan harus pergi. Dalam nama Yesus. Oleh karena itu saat ini, dalam nama Yesus,
roh pembunuh, roh kematian, kuasa kegelapan, penyakit, kanker, tumor, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit ginjal, penyakit asam urat, penyakit diabetes, penyakit osteoporosis, penyakit susah napas, ketika terjadi, saya usir dalam nama Yesus. Pergi engkau, tinggalkan saya. Kuat, tinggalkan saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua roh judi, minuman keras, roh kenajisan, roh pornografi, roh narkoba, roh kematian, roh kecelakaan, pergi, tinggalkan saya. Dalam nama Yesus. Lebih kuat lagi, dalam nama Yesus. Tinggalkan saya. Engkau tidak bisa menjamah saya. Dalam nama Yesus. Dan saat ini saya terima kuasa Tuhan. Saya terima kebebasan. Saya terima mujizat Tuhan. Saya terima kesembuhan. Tenang, saudaraku, saya percaya kesembuhan sudah terjadi. Saudara terima tes kesembuhan saudara. Bekas saya ini. Sekarang ada lagi. Bekas sebelah kanan hatinya itu ya. Oh, kiri kanan bekas begitu. Sakit lagi. Sudah berapa lama demikian? Apa saya? 7 tahun. 7 tahun. Memang bengkak di sini. Di apa yang sini? Wah, bengkak. Sakit pula lagi. Nggak bisa diangkat tangannya atau sakit saja? Kalau kita udah mau pergi, ya datang lagi. Baik. Tadi tetap bisa tapi sakit. Sekarang tidak lagi. Haleluya. Bengkak di kiri kanan, di sini terasa bengkak dan memang sakit. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Kaki juga katanya bengkak ya. Oh, sudah berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Kaki sudah berapa lama? 7 tahun juga. Malam ini tidak ada lagi sakit. Ini pun tidak sakit. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus penyembuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Sakit tadi datang ke sini pakai tongkat. Pintunya sebelah kiri. Haleluya. Tapi setelah didoakan Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Oh, dia datang pakai tongkat ibu ini. Sekarang sudah tidak ada lagi tongkatnya. Dia sudah disembuhkan Tuhan. Mari berjalan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari berjalan. Berjalan sendiri. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit ya biasa di sini, tapi tidak lagi ada sakit. Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Haleluya. Siapa yang sembuhkan ibu? Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Kita ibu ini sudah 3 tahun ya. Penglihatannya matanya rabun, tapi setelah didoakan matanya sudah bisa melihat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Haleluya. Ibu 3 tahun ya Rabu. Ibu saya lihat jangan. Coba pegang hidung saya. Coba datang pegang hidung saya. Hidung, pegang. Berarti sudah jelas melihat. Haleluya. Tidak rabun lagi. Amin. Kalau tadi dipegang saya punya kening, berarti masih belum bisa lihat. Tapi tadi sudah pas hidung. Haleluya saudaraku. Tuhan sudah sembuh dari apa ya? Ibu ini tadi sakit kepala, tapi setelah didoakan Tuhan Yesus sudah menyembuhkan ibu ini. Amin. Sudah berapa lama sakit kepalanya bu? 5 tahun. Sudah 5 tahun. Puji Tuhan sudah sembuh ya. Coba goyang kepalanya bu. Wah, haleluya. Lompat. Wah, sakit kepala payah bergerak. Sekarang sudah sembuh. Tadinya sakit sudah 2 tahun, dia penyakit komplikasi, telinganya juga kurang dengar, badannya sakit, tapi setelah didoakan pendengarannya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tubuhnya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah berapa lama sakit?
sakit itu telinganya kurang jelas? 2 tahun mondar-mandir di rumah sakit. Oh, pulang balik supaya telinga bisa mendengar. Sebelah mana itu yang dua-duanya tidak jelas mendengar? Mandi, mendengung-dengung atau bagaimana? Tidak jelas. Kayak tertutup dia. Oh, sakit kayak ketutup. Tapi malam ini bagaimana mujizat Tuhan? Ya, lebih jelas kurang mendengar lebih jelas. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Berkata 2 tahun sakit, pulang balik rumah sakit kayak tertutup ya. Tapi malam ini dia berkata telinganya sudah jelas, sudah seperti lepas gitu Pak ya. Dan Sesak nafas tidak ada lagi. oh, sesak napas, komplikasi Bapak ini banyak penyakitnya tapi semua sudah sembuhkan Tuhan. Amin. Ginjalnya sudah tidak ada lagi. Sakit pinggang pun, Ya, ginjal. sakit ginjal, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan berikan ginjal baru. Haleluya.